Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Tiamira Putri, NIM 191300065. Saya dari kelas pendidikan IPS C. Di sini, saya dan teman-teman saya yang berasal dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai layanan peminatan dan perencanaan dalam bimbingan konseling. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai layanan peminatan dalam bimbingan konseling. Apa sih itu layanan peminatan? Gimana sih cara kerjanya? Jadi, di dalam kehidupan sehari-hari kita, pasti kita tidak asing lagi dengan kata minat. Minat di sini itu bisa diartikan sebagai rasa suka terhadap sesuatu. Jadi misalnya gini, jika kita melakukan sesuatu hal yang kita minati, pasti hati kita pun ikut bahagia karena kita melakukan sesuatu itu dengan sepenuh hati. Berbeda halnya ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak kita minati, pasti kita akan sulit melakukannya karena kita tidak melakukannya dengan sepenuh hati, dan hasilnya pun akan berbeda. Sesuatu hal yang kita lakukan dengan adanya minat, pasti hasilnya tuh akan memuaskan. Berbeda halnya ketika sesuatu hal yang dilakukan tidak ada minat, pasti hasilnya pun akan berbanding terbalik dengan sesuatu hal yang dilakukan atas dasar minat. Kemudian di dalam bimbingan konseling terdapat suatu layanan, yaitu layanan peminatan, di mana dengan adanya layanan peminatan ini bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi, dalam hal ini, guru sebagai konselor itu berperan untuk mengarahkan peserta didik agar peserta didik itu bisa memahami dirinya, menerima diri, mengarahkan diri, mengambil keputusan, serta peserta didik itu bisa lebih bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah diambil oleh peserta didik itu. Dan di dalam pelayanan peminatan ini, pada dasarnya itu layanan peminatan ini bukan hanya sekedar untuk memilih atau menetapkan siswa pada bidang yang dimiliki, namun pada layanan ini guru itu harus memberikan langkah lanjutan. Dalam halnya guru itu harus melakukan pendampingan, pengembangan, penyaluran, evaluasi, atau tindak lanjut. Jadi, hal yang pertama kali guru harus lakukan kepada peserta didik yaitu guru harus melakukan pendampingan. Agar tujuannya itu peserta didik itu bisa mengenali kemampuan yang dimiliki, agar peserta didik itu bisa mengetahui apa sih minat yang sebenarnya dimiliki oleh peserta didik itu. Kemudian ketika minat peserta didik sudah diketahui, guru itu harus memberikan arahan kepada peserta didik agar peserta didik itu bisa mengembangkan minat yang dimilikinya. Kemudian guru itu juga harus memberikan arahan kepada peserta didik agar peserta didik itu bisa menyalurkan minat yang dimilikinya. Misalnya peserta didik itu minatnya di A, terus guru itu memberikan arahan kepada peserta didik, gimana sih caranya agar bisa kamu menyalurkan minat kamu di sini, seperti itu. Terus kemudian ketika peserta didik sudah mengetahui minat yang dimilikinya, kemudian peserta didik sudah melakukan pengembangan, sudah melakukan penyaluran terhadap minat, maka hal yang selanjutnya harus dilakukan yaitu peserta didik itu harus melakukan evaluasi, yang mana evaluasi ini bertujuan agar peserta didik itu bisa introspeksi diri, dan peserta didik itu, dan dengan adanya evaluasi itu peserta didik itu bisa mengetahui hal apa sih yang harus diperbaiki pada minat saya, terus kemudian gimana sih caranya agar minat saya itu lebih bagus lagi. Mungkin seperti itu.
Baik, nama saya Kamalia Fitri Rizky, NIM 191300017. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu ada fungsi peminatan. Nah, suatu penyelenggaraan dalam peminatan itu adalah untuk memenuhi fungsi-fungsi layanan dalam bimbingan konseling. Nah, di sini ada 5 fungsi. Yang pertama ada fungsi pemahaman. Nah, fungsi pemahaman di sini itu adalah pemahaman suatu kemampuan, bakat, minat atau kecenderungan peserta didik masing-masing. Kemudian yang kedua ada fungsi pencegahan. Fungsi di sini itu adalah untuk mencegah berbagai masalah atau suatu masalah yang dapat mengganggu suatu perkembangan bakat, minat atau kecenderungan pada pilihan masing-masing peserta didik secara optimal. Kemudian yang ketiga ada fungsi pengembangan dan pemeliharaan. Nah, jadi di sini pemeliharaan dan perkembangan potensi peserta didik itu secara optimal dalam kaitan arah peminatan. Kemudian yang keempat ada fungsi pengentasan. Nah, fungsinya di sini itu adalah untuk mengentaskan suatu masalah atau menyelesaikan suatu masalah peserta didik yang berhubungan dengan arah peminatan yang dipilih. Kemudian yang terakhir ada fungsi pembelaan. Nah, fungsinya di sini itu adalah upaya pembelaan peserta didik dari berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi hak-hak mereka dalam perkembangan kemampuan, bakat, atau minat yang dipilih oleh peserta didik. Nah, jadi dengan adanya fungsi-fungsi peminatan di sini itu peserta didik itu dapat memahami kemampuan, bakat, atau minat secara optimal. Nah, jadi selanjutnya itu ada aspek arah peminatan. Nah, jadi setiap tingkatan peminatan peserta didik itu menggunakan aspek arah peminatan dasar untuk pertimbangan bagi arah peminatan yang akan ditempuh oleh peserta didik. Jadi aspeknya ini mengacu pada karakteristik pribadi seorang peserta didik atau kondisi satuan pendidikan atau kondisi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas peserta didik. Nah, aspek arah peminatan di sini ada 6. Jadi yang pertama itu ada potensi dasar umum atau kecerdasan peserta didik. Jadi kemampuan dasarnya itu bisa diukur dengan tes intelijensi. Kemudian yang kedua itu ada bakat, minat, dan kecenderungan pribadi yang bisa diukur dengan tes bakat atau tes minat. Kemudian yang ketiga itu ada konstruk dan isi kurikulum yang biasanya itu memuat pada pelajaran atau dasar pilihan atau sistem satuan kredit semester yang akan dilaksanakan peserta didik. Kemudian yang keempat itu ada prestasi hasil belajar peserta didik. Biasanya itu nilai hasil belajarnya itu yang diperoleh peserta didik itu baik dari rata-rata umumnya atau yang sifatnya wajib atau pilihan. Kemudian yang kelima itu ada ketersediaan fasilitas satuan pendidikan, yaitu apa yang ada di tempat peserta didik itu belajar itu bisa menunjang pilihan peminatan kelompok mata pelajaran atau mata pelajaran bagi peserta didik itu sendiri. Kemudian yang keenam itu ada dorongan moral dan finansial orang tua. Jadi di sini itu kemungkinan penguatan itu berbagai dari sumber yang dapat membantu peserta didik, seperti kayak misalkan orang tua itu membantu siswa, terus kemudian guru membantu siswa, itu adalah dorongan moral. Kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermin Huratul Enia, NIM 191300010. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai langkah-langkah
pokok peminatan. Pelayanan arah peminatan peserta didik itu harus dimulai sejak sedini mungkin. Karena apa? Karena dengan begitu, peserta didik akan lebih menyadari bahwa mereka memiliki kesempatan untuk memilih jenis sekolah, mata pelajaran, ataupun studi lanjutan yang akan mereka pilih. Nah, dalam proses memilih ini, langkah-langkah yang secara sistematik akan dimulai dengan mengikuti sejumlah langkah yang telah disesuaikan dengan tingkat peminatan yang ada. Langkah-langkah tersebut yaitu langkah pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data di sini merupakan pengumpulan data tentang peminatan peserta didik, kelengkapan data akademik dan non-akademik untuk pembuatan rekomendasi. Nah, data yang akademik itu contohnya seperti nilai rapot, nilai UN, nilai lomba olimpiade, dan lain sebagainya. Dan data yang non-akademik itu seperti prestasi olahraga, prestasi seni, prestasi pidato agama, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, sebagai guru bimbingan konseling atau konselor juga perlu mengumpulkan data secara langsung atau wawancara langsung dengan peserta didik tersebut. Agar apa? Agar dapat mengetahui kemana sih arah minat peserta didik ini, kemana sih arah yang cocok untuk peminatan peserta didik ini. Nah, selain itu, rekomendasi atau dukungan dari orang tua juga sangat mempengaruhi terhadap peminatan peserta didik. Langkah kedua yaitu informasi arah peminatan. Nah, langkah ini dilakukan pada awal masuk sekolah, yaitu pada masa orientasi studi, memasuki kelas baru maupun menjelang akhir studi. Nah, dalam langkah ini, peserta didik akan diberikan informasi selengkapnya sesuai dengan jenis dan jenjang satuan pendidikan peserta didik tersebut. Kemudian langkah ketiga yaitu identifikasi dan penetapan arah peminatan. Dalam pemilihan peminatan, peserta didik diharuskan mempertimbangkan potensi diri, prestasi belajar, prestasi non-akademik yang diperoleh, cita-cita, minat belajar, serta perhatian dari orang tua. Karena keadaan yang diharapkan adalah kondisi pribadi peserta didik itu benar-benar cocok dengan persyaratan dan kesempatan yang diberikan atau kesempatan yang ada. Selanjutnya, langkah keempat yaitu penyesuaian. Apabila peserta didik masih merasa bimbang atau ragu dengan peminatannya, maka dapat segera berkonsultasi kepada guru bimbingan konseling atau konselor. Karena jika pilihan atau keputusan yang diambil tidak tepat, peserta didik dapat mengganti ke pilihan yang lain. Selain itu, memang perlu dilakukan penyesuaian pada diri peserta didik dengan pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya, langkah yang terakhir, langkah kelima, yaitu monitoring dan tindak lanjut. Perkembangan dan berbagai permasalahan yang dialami peserta didik dalam mengikuti program pendidikan perlu diantisipasi, dievaluasi, serta ditindaklanjuti melalui pelayanan bimbingan konseling secara tepat. Nah, jadi kesimpulannya, langkah-langkah pokok peminatan dalam bimbingan konseling itu ada 5. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua informasi arah peminatan, yang ketiga identifikasi dan penetapan arah peminatan, yang keempat penyesuaian, yang kelima, yang terakhir yaitu monitoring dan tindak lanjut. Sekian yang dapat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafal Samutra, NIM 171150. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi peminatan peserta didik dalam kurikulum 2013. Ya, peminatan peserta didik sendiri dalam bimbingan dan konseling tidak pernah surut, bahkan semakin meningkat, terutama seiring dengan diberlakukannya kurikulum pendidikan formal dengan berbagai perkembangannya di dalam hal ini, yaitu kurikulum 2013. Sebelum menjelaskan tentang apa itu peminatan peserta didik sendiri, saya akan menjelaskan tentang konstruk dan isi kurikulum 2013 sendiri, yang dimana kurikulum 2013 itu mementingkan terselenggaranya proses pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup untuk berdinamika, berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Jadi yang ditekankan dalam kurikulum 2013 sendiri itu mencangkup tentang berbagai aspek yang
lebih condong untuk menekan peserta didik agar aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi tidak seperti guru-guru KTSP yang lebih condong kepada guru yang aktif dalam pembelajaran. Dan juga pada struktur mata pelajaran peminatan dalam kurikulum SMA atau MA adalah kelompok yang pertama peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, kedua peminatan ilmu pengetahuan sosial, ketiga peminatan bahasa dan budaya, keempat yaitu dapat menambah kelompok mata pelajaran peminatan keagamaan. Pada struktur SMK peminatan yaitu meliputi peminatan teknologi dan rekayasa, kedua peminatan kesehatan, ketiga peminatan seni, kerajinan, dan pariwisata, keempat peminatan teknologi informasi dan komunikasi, kelima peminatan agribisnis dan agroteknologi, keenam yaitu peminatan bisnis dan manajemen, ketujuh peminatan perikanan dan kelautan, dan peminatan yang lain yang diperlukan oleh masyarakat. Dan melalui strategi pelayanan, bimbingan, dan konseling yang cukup mendalam dengan dinamika berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak yang diperlukan oleh masyarakat. Dan melalui strategi pelayanan, bimbingan, dan konseling yang cukup mendalam dengan dinamika berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak, dan bertanggung jawab, yang diharapkan yaitu diperolehnya pilihan dan penetapan peminatan yang jelas dan mantap. Jadi dalam peminatan peserta didik dalam kurikulum 13 yang sudah saya sebutkan, dalam ada SMA dan SMK, yaitu yang ditekankan di sini agar peserta didik itu dapat menerapkan peminatan yang telah disediakan oleh lembaga tersebut, baik SMA maupun SMK, untuk diterapkan nantinya ke masyarakat pada umumnya. Ya, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian Trirahmawan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan layanan bimbingan dan konseling. Perencanaan layanan bimbingan dan konseling adalah suatu kegiatan merumuskan atau menyusun sebuah program secara matang dan sistematis. Dengan adanya perencanaan, program layanan bimbingan konseling akan berjalan lebih terorganisir dan terkoordinasi dengan maksimal. Jenis perencanaan layanan dalam bimbingan dan konseling yaitu ada 3: pelayanan dasar, perencanaan individual, dan layanan responsif. Pelayanan dasar adalah sebuah pelayanan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseling melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok. Perencanaan individual. Dalam perencanaan individual, konselor sekolah mengkoordinasi kegiatan secara sistematis dan berkelanjutan. Layanan responsif. Komponen layanan responsif dalam program bimbingan konseling sekolah terdiri atas kegiatan untuk menemukan kebutuhan dan persoalan yang tengah dihadapi.